Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita untuk membahas soal CPNS dan P3K untuk materi tes wawasan kebangsaan atau TWK. Untuk bagian ketujuh ini kita masih tetap pada materi Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk soal yang pertama yaitu demokrasi Pancasila sangat mementingkan sikap taat dan loyalitas. Hal ini mengindikasikan titik-titik. Mari kita lihat pilihan jawaban. Untuk A, sebuah hasil dari perjuangan sehingga mampu mengantarkan bangsa Indonesia pada kemerdekaan. B. Pancasila adalah sebuah pemikiran yang secara orisinil berasal dari tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia. C. Ideologi Pancasila telah mencuri hati dan perhatian dunia internasional pada umumnya. D. Pancasila telah ada sejak zaman dahulu. E. Kewajiban untuk mempelajari Pancasila dan menyebarkan pahamnya. Dan kalau kita perhatikan soal ini memiliki kata kunci itu mementingkan sikap dan taat atau loyalitas. Ini mengindikasikan apa gitu? Apa indikasi dari sikap yang taat dan loyalitas kita terhadap demokrasi Pancasila. Jika kita lihat pilihan jawaban, maka jawaban yang paling mendekati kebenaran itu ialah B ya, yaitu Pancasila adalah sebuah pemikiran yang secara orisinil berasal dari tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Jadi jawabannya adalah B. Mari kita lihat pembahasan soal. Kita juga harus memahami bahwasanya dalam demokrasi Pancasila itu sangat mementingkan sebenarnya suatu sikap yang disebut dengan sikap taat atau sikap setia, dalam hal ini loyalitas kita. Hal ini mengindikasikan bahwa Pancasila adalah sebuah pemikiran yang berasal dari orisinil dari tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Kita juga harus memahami bahwasanya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sebenarnya berasal dari sosial budaya dari bangsa kita itu sendiri. Jadi kita sangat mudah sebenarnya menerima dari konsep dari demokrasi Pancasila ini karena sangat sesuai dengan budaya-budaya yang ada pada bangsa kita ini. Jadi sangat benar ya jika pilihan jawaban B adalah pilihan jawaban yang benar dari soal ini. Kita ke soal berikutnya yaitu Pancasila juga turut mengatur kondisi dinamis atau perubahan dari bangsa Indonesia, terutama dalam kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional ketika menghadapi dan mengatasi semua ancaman yang muncul. Hal ini disebut dengan apa? Nah, jika hal yang mengatur kondisi perubahan bangsa dalam usaha kita menghadapi segala ancaman itu disebut apa? Apakah A, yaitu ketahanan nasional, B, keuletan nasional, C, integritas nasional, D, identitas nasional, E, wawasan nasional. Jika kita lihat dari pilihan jawaban ini, maka jawaban yang paling benar itu ialah A ya, mengenai ketahanan. Nah, di sini kan ada dinamis, perubahan. Dan Pancasila ini yang sebenarnya yang menjadi ketahanan nasional kita dalam menghadapi dan mengatasi semua ancaman-ancaman yang muncul dari bangsa kita. Kita lihat pembahasan bahwasanya secara hakikat
Ketahanan nasional itu merupakan suatu kondisi sekaligus pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional itu merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa. Kita ke soal berikutnya, yaitu di sini soalnya berkata seperti ini. Kamu tidak setuju dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga tarif dasar listrik. Kamu menyampaikan aspirasimu dalam opini sebuah media massa. Tahukah kamu perbuatanmu itu selaras dengan nilai Pancasila, yaitu apa? Nah, mari kita lihat pilihan jawaban untuk soal ini. Untuk pilihan A, yaitu bekerja sama. B, mengedepankan toleransi. C, memberikan pertolongan tanpa pamrih. D, mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab. E, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau kita lihat pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling benar yaitu D, ya, mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab. Ya, betul, D. Karena kan di sini kita menyampaikan pendapat dan aspirasi kita dalam sebuah media. Tentunya dalam menuliskan pendapat kita memberikan tanggung jawab berupa alasan-alasan mengapa kita tidak setuju dengan kenaikan harga tarif listrik. Ini saya rasa adalah bentuk penyuaraan aspirasi yang sangat sopan dan menghargai. Ya, kita lihat pembahasan. Kalau kita lihat pembahasannya, yaitu kamu tidak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga tarif dasar listrik. Kamu menyampaikan aspirasimu dalam opini sebuah media massa. Perbuatanmu ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu mengemukakan pendapat kita secara bertanggung jawab. Jadi betul ya jika jawaban dari soal ini ialah D. Saya ingin menutup video kita kali ini dengan kata-kata bijak dari seorang filosof, ya, Yunani kuno, yaitu Plato. Beliau pernah berkata seperti ini. Kita bisa dengan mudah memaafkan anak yang takut gelap. Tragedi nyata dalam hidup adalah ketika orang takut cahaya. Artinya orang yang takut dengan kebenaran tentunya, ya. Dan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video pembahasan soal selanjutnya.